Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Intan, saya yang berjaga di puskesmas kali ini. Kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Eva, Ibu Eva. Ibu Eva umurnya berapa Bu? 25, 25 tahun. Alamatnya di mana Bu? di Jojoran nomor Oh, 15. ini. Pekerjaannya apa ya Bu? Saya guru TK, Dok. Guru TK. Sampun menikah Bu? Sudah Sudah. Pendidikan terakhir Ibu maaf, apa ya Bu? S1. S1. Oke, baik Ibu. Saya izin bertanya-tanya terkait dengan keluhan Ibu ya Bu ya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi penyakit Ibu lebih lanjut. Namun jangan khawatir, kerahasiaannya akan saya jaga. Sekiranya apakah Ibu bersedia nggih? Ya, Dok. Sedia. Ya, baik Ibu. Mungkin bisa diceritakan Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu? Ya, jadi gini, Dok. Saya kemarin kan mual muntah, terus juga telat haid. Terus saya periksa, tes pack, dan ke dokter. Ternyata saya hamil, Dok, 8 minggu. Nah, ini saya datang buat kontrol lagi, Dok. Dan saya juga mau nanya perihal vaksin. Itu vaksin COVID itu aman nggak ya buat saya? Apa nggak pengaruh gitu buat janinnya? Sebelum Ibu memutuskan untuk divaksin atau tidaknya, kami lihat dulu ya Bu, bagaimana kondisi janin dan juga kondisi ibunya. Sebelumnya Ibu boleh diceritakan hari pertama mens terakhirnya kapan ya Bu? Saya kalau nggak salah itu telat mensnya itu 20 Februari ya. Itu udah nggak mens. Berarti hari pertamanya mungkin kira-kira 15 Februari. Mungkin Ibu merasakan ada keluhan mual muntah? Mual muntah ya pas itu, Dok. Pas tes pack saya positif itu, saya mual muntah sejak saat itu. Mual muntahnya ini bisa diceritakan mungkin sehari berapa kali? Ya lumayan, Dok, itu bisa 2 kali sehari kayak gitu. Dan paling parah itu pas pagi sih, Dok. Pas pagi. Mungkin apa mual muntah juga disertai dengan kepala pusing ataupun juga ini dipicu oleh makanan atau bau-bauan yang lainnya Bu? Kalau pusing sih nggak ada. Kalau muntah itu ya nggak pas bau makanan, ya muntah aja gitu. Ya kalau makan ya saya juga biasa aja. Ibu ada keluhan pusing, demam atau BAB-nya kok terasa ada kayak cair, ada ampasnya gitu Bu? Nggak ada di doknya. Ibu mungkin sebelumnya ada riwayat keluar darah dari jalan lahir Ibu? Ya enggak sih, Dok, pas hamilnya nggak ada. Keputihan kayak bau berbanyak seperti itu? Nggak ada, Dok. Nggak ada ya Bu ya, oke. Sejak awal tes pack sampai saat ini apa Ibu ada keluhan kakinya bengkak atau mungkin ada keluhan nyeri ulu hati? Nggak ada, Dok. Nggak ada ya Dok. Sebelumnya Ibu juga konsumsi obat-obatan atau mungkin jamu-jamuan? Kalau obat sih ya yang dari dokter kemarin itu, Dok, ya kayaknya itu ada tablet tambah darah, terus kalsium, vitamin. Kalau obat lain sih saya nggak konsumsi. Jamu-jamuan ya juga enggak, Dok. Oke. Sebelum hamil Ibu apa ada riwayat penyakit jantung, asma, Nggak ada, Dok. ataupun Nggak ada. kencing Oh, manis, nggak ada. tensi tinggi gitu? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Aman. Oke. Baik Ibu, sebelumnya gimana Ibu kehamilan ini? Apakah ini kehamilan pertama ataupun terakhir ya Bu? Ya, ini yang pertama, Dok. Sebelumnya mungkin ada riwayat keguguran ya Bu? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Oke, baik Bu. Bu, ini mau nanya lagi, kan Ibu sempat bilang bahwa Ibu sudah menikah ya Bu ya? Apa Ibu satu rumah dengan Bapak ataupun Ibu mertua? Ya, saya serumah dengan suami sama ibu mertua juga. Untuk Bapak apa masih bekerja nggak Bu? Iya, masih kerja suami saya. Kerjanya apa Bu? Kerja di pabrik, Dok. Di pabrik. Kalau Ibu sendiri apa masih aktif mengajar? Iya, saya masih ngajar tapi ya cuma sampai jam 12 aja. Oh iya. Ibu maaf, di rumah ini Bapak apa sering ngerokok atau enggak ya Bu ya? Selama hamil ini ya nggak pernah ngerokok sih. Nggak pernah merokok. Baik Bu, bagus itu sih Bu. Dipertahankan kebiasaan Bapak nggak merokok ya Bu ya, karena kan ini untuk kebaikan janin Ibu juga ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin boleh berbaring dulu Bu. Saya ingin periksa terlebih dahulu ya Bu ya, janin Ibu. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, ini sebenarnya semuanya baik ya Bu ya, dari kondisi Ibu maupun kondisi janin Ibu. Tapi untuk pemeriksaan lanjutnya nanti saya sarankan untuk dilakukan pemeriksaan USG ya Bu ya. Dan ini Bu, Ibu kan masih dalam usia kehamilan yang cukup muda ya Bu ya, 8-9 minggu. Untuk keluhan seperti mual muntah ini tergolong sangat wajar Bu. Nah nanti berangsur-angsur kehamilan Ibu semakin tua, ini
keluhannya akan membaik Bu, jadi Ibu jangan khawatir. Nah, yang harus Ibu pahami dan ketahui, ini ada tanda-tanda bahaya hamil dan juga tanda-tanda dehidrasi yang Ibu harus ingat. Tanda-tanda dehidrasi apa yang Ibu harus ingat? Seperti misalnya bibir Ibu terasa kering, terus juga pipisnya jadi lebih sedikit, terus juga Ibu merasa kok matanya terlihat cekung. Nah, tanda-tanda seperti itu yang harus Ibu lihat dan aware, Ibu harus segera ke vaskes terdekat ya Bu ya. Nah, Ibu untuk sekarang fokus ke makan makanan yang bergizi, rendah gula dan juga protein tinggi, misalnya makan makanan ikan, sayur, dan juga olahraga yang cukup. Baik Ibu, terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini, jujur saya sangat-sangat mengapresiasi kehadiran Ibu dan juga semangat kemauan Ibu untuk divaksinasi selama masa pandemi ini. Kenapa seperti itu Bu? Karena menurut data dari Perhimpunan Dokter Kandungan Indonesia terdapat sekiranya 536.000 ibu hamil yang meninggal dunia karena COVID-19 ini dan 3% diantaranya itu meninggal dunia Bu. Namun sayangnya Bu, untuk ibu sendiri ini kan kehamilannya masih tergolong sangat muda ya Bu ya, yakni sekitar 8-9 minggu, yang dimana adalah ini masa dimana masa-masa pentingnya janin ibu ini sedang terjadi pembentukan organ. Nah, oleh karena itu, berdasarkan data anjuran, ibu hanya boleh divaksin ketika usia kehamilan ibu di atas 13 minggu, yang adalah 1 bulan lagi, Bu. Jadi ibu nanti datang lagi 1 bulan lagi, Bu. Iya dok, nah banyak ya dok ya yang kena COVID ya dok. Ya saya jadi kepingin buat vaksin dok, tapi ya saya juga mikir apa vaksinnya ini nggak bahaya gitu ya, apa nggak pengaruh gitu buat bayinya. Oh, jujur aja nggak ada pengaruh Bu, karena kan vaksin yang kita berikan vaksinnya mati ya Bu ya, yang akan disuntikan nanti. Dan juga justru vaksinnya malah justru bagus untuk menghindari janin ibu dari infeksi yang terjadi saat ini, yakni infeksi virus corona. Nanti masing-masing baik ibu maupun janin ibu nanti akan mendapatkan kekebalan alami dari vaksin tersebut Bu. Oh begitu ya dok ya. Kalau kondisi saya ini apa ada pantangan ya dok ya? Kalau dari kondisi ibu sendiri sebenarnya nggak ada pantangan Bu. Ibu tadi sempat bilang juga ibu nggak ada kencing manis, darah tinggi, maupun alergi, asma, dan lain sebagainya. Justru ini bagus banget Bu. Oh iya baik dok. Berarti sebulan lagi saya datang ke sini ya dok ya. Oh iya dok, kan di tetangga ini kan ada vaksinasi massal AstraZeneca. Nah itu saya boleh ikut nggak ya dok ya? Saya dengar-dengar dari teman saya kok banyak yang banyak yang vaksin Sinovac aja karena efek sampingnya lebih ringan. Itu gimana ya dok? Oh iya Bu, betul Bu, Ibu nanti datang lagi 1 bulan kemudian ya Bu ya. Kalau dari data BPOM, semua vaksin yang disetujui oleh BPOM itu sendiri sudah dipastikan aman dan juga efektif Bu. Dan juga ingat Bu, manfaat dari vaksin COVID-19 itu sendiri justru jauh lebih banyak dibandingkan efek sampingnya. Efek sampingnya ada 2 Bu, ada yang ringan dan juga ada yang berat. Kalau untuk yang ringan nanti setelah Ibu selesai divaksin, bagian tubuh ibu yang divaksin tadi mungkin terasa lebih nyeri, ataupun nanti kemudian demam sedikit di atas 37,7, ataupun nanti badan ibu sedikit meriang. Namun jangan khawatir Bu, itu semua akan membaik berangsur-angsur dalam beberapa hari waktu tertentu. Nah, untuk reaksi yang berat itu misalnya reaksi anafilaksis, tapi itu justru jauh lebih jarang sih Bu kalau saya lihat dari sekarang ini. Seperti itu Bu. Baik dok, ya saya sudah mengerti sekarang. Baik Ibu, mungkin bisa diulangi dari apa yang saya jelaskan tadi Bu? Oh iya, berarti saya datang lagi sebulan lagi ya dok ya. Terus kemudian vaksinnya saya boleh divaksin apa aja? Iya baik Bu, betul Bu. Sekiranya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu, atau ada yang kurang jelas? Udah dok, nggak ada yang ditanyain. Oh Udah baik jelas. Bu, oke. Bu, nanti Ibu bisa datang lagi 1 bulan kemudian. Untuk sekarang Ibu fokus ke konsumsi makanan-makanan yang bergizi, rendah gula, tinggi protein, olahraga yang cukup. Jangan lupa protokol kesehatannya untuk menghindari paparan coronavirus ya Bu ya. Untuk nanti Ibu bisa, misalnya Ibu melihat kok ada tanda-tanda bahaya dari kehamilan Ibu, misalnya keluar darah secara mendadak dari jalan lahir Ibu, kemudian ketuban pecah ya Bu ya. Nanti Ibu jangan menunggu 1 bulan, tapi langsung segera ke puskesmas terdekat. Dok. Terima kasih ya Bu ya, semoga Ya. janin Ibu dan Ibu sehat selalu. Makasih banyak ya dok. Yeah, ay. Just wanna groove for a bit.